والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على النبيين والمرسلين وإنهم الملائكة المقربين. اللهم إنا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به قرآن بالدين آمين. فصل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. عليك أيها المؤمن وفق الله بالتفرد عباده لعبادة ربك بقطع ما يقع عنها من القواطع وصرف ما يصرف عنها من الصوارف والموانع. وعلى معنى العبادة لا تصل بدون العلم والعلم والعبادة لا ينفع مع الإخلاص. وعليك به فإنه القطب الذي عليه المدار والأصل الذي عليه المعول. Selanjutnya Al-Habibullah bin Al-Haddad menjelaskan tentang akan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Jadi Allah ciptakan kita semata-mata untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Bukan Allah hidupkan kita hidup di atas dunia ini untuk tujuan selain Allah, untuk tujuan mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan dan menggapai semua apa yang ada di atas dunia ini ingin kita miliki, tidak. Namun Allah jadikan langit beserta isi-isinya, bumi beserta isi-isinya dan aktivitas yang ada di atas dunia ini sebagai fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan kita agar bisa taat kepada Allah Subhanahu. Jadi bukan kita memilikinya, tapi itu semua untuk fasilitas. Sesungguhnya Allah ciptakan kita hidup di atas dunia ini semata-mata untuk beribadah, untuk menyembah Allah, taat kepada Allah, tidak untuk memiliki dunia. Adapun dunia beserta isinya Allah ciptakan juga untuk apa? Fasilitas untuk manusia yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, untuk manusia yang ingin mengumpulkan pahala ibadah di atas dunia. Maka dunia itu halal, semuanya apapun halal dengan cara yang diridai oleh Allah, dan ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk dijauhi. Maka dari hal yang demikian, dunia itu tidak sulit, dunia itu tidak payah kalau kita mau hidup di atas dunia ini mengikuti apa yang Allah mau. Dunia itu akan datang sama kita ketika kita mau menjalankan apa yang Allah mau. Allah mau kita apa? Hidup di atas dunia. Allah mau kita ibadah, Allah mau kita taat, Allah mau kita jauhi maksiat, Allah mau kita untuk selalu dekat kepadanya. Maka dari hal yang demikian, dunia itu kita cari untuk sebagai fasilitas pelengkap agar kita tetap bisa ibadah dan tidak melupakan Allah Subhanahu. Namun kebanyakan manusia melampaui batas, bahwasanya dia mengatakan hidup di atas dunia ini tujuannya untuk mengumpulkan harta, untuk kekayaan, pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, pengen cepat punya ini dan itu dan lain sebagainya. Akhirnya karena itu bukan kehendaknya Allah, itu kehendaknya manusia, itu semua yang akan menyebabkan manusia itu galau. Itu semua yang menyebabkan manusia itu hidupnya susah di atas dunia. Karena apa? Memikirkan bukan tugasnya untuk memikir.
mengurusi, mengatur sesuatu bukan urusannya untuk mengatur. Contoh seperti siang malam, itu Allah sudah aturnya, jam sekian siang, jam sekian malam, jam sekian sore, semua sudah ada waktu yang ditentukan sama Allah. Dan di waktu-waktu yang sudah ditentukan sama Allah itu ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya, ada waktu subuh. Itu tugasnya untuk apa? Untuk kita taat kepada Allah. Maka dari hal yang demikian, ketika Allah sudah tentukan waktu, ketika manusia nggak taat kepada Allah, waktu tersebut nggak digunakan untuk salat. Waktu tersebut zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, zuhur asar isya lewat, subuh lewat. Karena akibat apa? Mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diperintahkan di waktu-waktu yang sudah ditentukan sama Allah tersebut untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, melampaui batas manusia tersebut, akhirnya karena sesuatu itu sudah diatur oleh Allah dengan sistemnya, meninggalkan kewajiban untuk taat dan sujud di hadapan Allah. Karena nggak taat, nggak patuh kepada Allah, apa yang didapat oleh manusia tersebut? Apakah dia akan dapat dunia itu? Dengan dia meninggalkan sholat, dengan dia tidak taat, dengan dia berani dengan Allah, dengan berani maksiat, apakah dunia dimiliki sama dia? Tidak. Apakah dunia itu akan menyenangkan dia? Tidak. Apakah dunia akan semakin dekat dengan dia? Tidak. Malah dunia tersebut yang akan membuatnya stres, dunia yang akan membuatnya dia gila, dunia yang membuatnya dia payah, dunia yang membuat dia itu tadi dijauhin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, tujuan Allah menciptakan kita hanyalah untuk semata-mata beribadah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Allah lagi katakan, wahai hambaku, sesungguhnya, wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, bumi aku luas, fa'iyaya fa'budun, maka kepadakulah engkau menyembah. Ini ada informasi dari Allah bahwasanya bumi Allah itu luas. Kalau kita di Jambi susah mencari ekonomi, jangan sampai kita durhaka di Jambi ini karena mencari ekonomi susah. Masih luas bumi Allah, cari di tempat yang lain sekiranya kita bisa mencari ekonomi. Namun dengan catatan, ketika kita mencari ekonomi tersebut di luar tempat domisilinya kita, dengan catatan tidak durhaka kepada Allah. Karena catatan ini sini, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah, sesungguhnya muka bumi aku itu luas, fa iyaya fa'budun, kepadaku setelahnya. Setelah Allah berikan bahwasanya informasikan bumi Allah luas, tapi ingat, dimana kau berpijak, dimanapun kau bertempat untuk mencari ekonomi dan lain sebagainya, pekerjaan dan lain sebagainya, jangan ingat, fa iyaya fa'budun, kepadaku kau harus menyembah. Nah, jadi lagi-lagi diikat sama Allah. Namun ini semua hanyalah untuk orang yang beriman. Falaika ayyuhal mu'min, maka wajib bagimu orang mukmin, waffaqakallah bitafarrugh li ibadati rabbik, untuk memfokuskan diri di dalam beribadah kepada Tuhanmu. Dengan bagaimana? Dengan memutus hal-hal, faktor-faktor, perkara-perkara yang dapat mencegah engkau dekat dengan Allah. Apapun itu, kau harus putus itu agar kau bisa beribadah dengan Allah dengan puas, dengan Allah dengan khusyuk, dengan Allah dengan serius. Maka agar kau bisa fokus dengan beribadah kepada Allah tersebut, maka kau harus memutus perkara-perkara yang menyibukkan engkau dari selain Allah Subhanahu wa taala. Harus diputus itu dulu. Seperti misalnya kita ingin hijrah, ingin menjadi orang baik, yang dulunya kita bahasanya begajul, nakal, males, kepengen taat, kepengen baik, karena kita bosan dengan kehidupan sedemikian rupa yang sisinya adalah bodoh, males, taat dan lain sebagainya. Kita pengen hijrah. Nah, ketika kita hijrah tersebut pengen hijrah, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, kita tinggalkan dulu kawan-kawan yang mengajak kita bermaksiat.
Kita tinggalkan dulu pekerjaan-pekerjaan yang mana itu menyebabkan kita lagi-lagi jauh dari Allah. Ini harus untuk kita batasi, kita putus hubungan tersebut agar kita bisa fokus hijrah, fokus ibadah, fokus taat. Harus kita mengorbankan sesuatu yang mana sesuatu tersebut menyebabkan kita gak bisa ibadah. Apapun itu yang sekiranya itu menjadikan sebab kita itu jadi malas ibadah, maka itu diputus. Wasab bima yaslib anha minas sawarib wal mawani, dan begitu juga mencurahkan sesuatu upaya yang besar untuk perkara-perkara yang dapat mencegah kita dari ketaatan. Jadi harus ada hal faktor juga upaya dari kita, fokusnya kita, keinginan yang kuat untuk bisa beribadah dengan serius kepada Allah. Jadi harus ada upaya. Jangan hanya bilang aku tuh kepengen lah, tapi belum bisa. Aku tuh kepengen tapi belum bisa. Aku tuh kepengen tapi belum bisa. Ini bukan kepengen, ini namanya menghayal. Menghayal. Maka kalau seandainya orang menghayal demikian, ketika diajak berbuat baik pasti banyak alasan. Belum inilah, belum itulah, belum inilah, belum itulah. Ini namanya orang yang menghayal, panjang angan-angan, bahwasanya dia menyangka dengan itu, kalau itu selesai, kalau itu selesai, kalau itu selesai, dia akan taat sama Allah. Gak bakalan taat. Kenapa? Semua itu angan-angan. Ternyata sampai hari ini yang kita tunda-tunda untuk taat, tunda-tunda untuk ibadah, tunda-tunda untuk datang majelis, tunda-tunda untuk berbuat baik tersebut, sudah dapat atau belum? Kalau seandainya belum dapat, maka itulah yang menyebabkan kita itu banyak menghayal. Akhirnya menunda lagi, tunda lagi. Yang kita tunda itu ketaatan. Yang ditunggu tersebut adalah sesuatu hal yang belum pasti. Maka dari hal demikian, wa'lam anal ibadah la tasih bidunil ilm. Ibadah gak sah tanpa ilmu pengetahuan. Kita ingin beribadah, wajib tahu ilmunya. Wal ilmu wal ibadah la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ilmu dan ibadah tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan itu perkara yang rumit, perkara yang sulit. Namun tidak akan kita menjadi orang ikhlas kalau kita tidak mau melakukannya. Kita ingin ibadah dengan ikhlas, kita ingin taat dengan ikhlas, kita ingin masuk ke dalam majelis dengan ikhlas. Namun kita tunggu ikhlas itu datang sebelum kita beribadah. Kita ingin di sholat khusyuk, saat ini belum khusyuk. Ketika ingin melaksanakan kekhusyukan tersebut, hari ini belum khusyuk. Akhirnya kita bilang, aku belum khusyuk ini sholat, nantilah kalau setelah khusyuk baru aku sholat. Aku belum ikhlas ini sedekah, nantilah tunggu kalau seandainya aku sudah ikhlas baru aku sedekah. Insya Allah sampai mati di dalam kubur dia tidak akan pernah sholat dan tidak akan pernah sedekah. Kenapa? Dia menunggu keikhlasan itu datang, dia menunggu yang namanya bisa ibadah itu. Sholat itu bisa khusyuk. Gak akan datang khusyuk, gak akan datang ikhlas, gak akan datang ibadah-ibadah yang lain kalau belum pernah dilakukan, kalau belum pernah kerjakan. Maka kerjakanlah dulu walaupun belum ikhlas, kerjakanlah dulu walaupun belum khusyuk, hadirlah dulu ke dalam majelis walaupun ekonomi masih murah-marih, hadirlah di dalam pengajian taklim walaupun dosa masih banyak, hadirlah ke dalam majelis taklim walaupun hayalan masih penuh, hadirlah di dalam majelis taklim walaupun cuman hanya seminggu sekali. Maka dari hal yang demikian jangan ditunda ibadah yang ketaatan tersebut, jangan pernah kita tunda. Karena kita tunda ibadah, maka kita tunda untuk masuk ke dalam surga. Setiap ibadah yang kita tunda itu menyebabkan apa? Kita tertunda juga untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dan yakinnya kita dan semangat kita hanya untuk semata-mata mencari ridha Allah dan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ketakwaan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan di dalam hati ini
benar-benar keimanan yang kokoh, keimanan yang kokoh, keimanan yang kokoh dan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah cegah kita dari segala kelemahan, dari segala kemaksiatan, dari segala yang namanya perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala halangin kita, dan Allah bantu kita untuk setiap ketaatan yang kita ingin kerjakan, ketaatan yang ingin kita lakukan. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, dan selalu istiqamah di dalam mengerjakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan benar-benar menjadi kekasih Nabi Muhammad di dunia sampai besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha